Pada suatu pagi pukul 9.15 WITA, di ruang ICU Rumah Sakit Melati, terdapat pasien Bapak Ahza berusia 67 tahun yang baru menjalani perawatan pasca stroke. Pasien mengalami hemiplegia pada sisi kanan tubuhnya dan memiliki keterbatasan mobilitas total. Terlihat perawat Akbar sedang bersiap di nurse station menuju ruangan pasien. Baik, pasien Ahza 67 tahun pasca operasi. Disuruh tindakan ROM hari ini. Oke. Assalamualaikum, permisi Bapak. Waalaikumsalam. Apakah benar memang Bapak Ahza? Iya benar. Saya cek dulu ya. Iya, silakan. Oke, benar ya. Iya. Baik Bapak, perkenalkan nama saya perawat Akbar. Di sini ingin melakukan tindakan nih ke Bapak. Iya. Jadi mau melakukan namanya ROM. Nah di sini supaya melatih gerakan tangan Bapak nih yang Iya. sekarang kan pasca stroke ya. Iya lagi kaku. Di kaku. Baik, untuk tindakannya di sini aja kurang lebih 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Pelan-pelan ya tapinya ya. Baik Pak. Kita mulai ya Pak. Iya, silakan. Ya. Oke. Pelan-pelan ya Mas. Kita mulai dari bahunya dulu ya. Kita Oke, boleh. coba angkat ke atas. Aduh, pelan-pelan Mas. Oh, iya, gitu. Oke. Gimana? Aman, masih Ada aman. sakit gitu kan? Nggak ada. Siap, pelan-pelan aja. Terus Bapak, saya coba bantu duduk dulu ya Pak. Boleh. Oke, permisi, Pak. Oke, pelan-pelan ya Pak. Aduh, maaf Pak, berat. Aduh, kenapa Mas? Aduh ini kayaknya punggung saya sakit nih. Sebentar ya. Iya. Nah, permisi, Mas Rupang. Iya, kenapa? Nah, bisa gantiin sebentar nggak ROM? Boleh saya lanjutin ya? Punggungku sakit nih. Iya. Kamu kenapa Mbak tadi sebelah punggung? Jadi gini loh, pas aku mandu pasien tadi kan buru-buru, jadi langsung angkat kayak kerja. Tiba-tiba punggungku ini kayak sakit banget kalau digeraki, makanya aku panggil kembali. Ini pantas nanti mungkin lebih hati-hati ya kita, apalagi kan hal itu bisa mengalami kita sendiri itu bisa mengalami cedera. Pasca insiden kerja yang menimpa perawat Akbar tersebut, kejadian ini tidak hanya menjadi perhatian tim keperawatan di ruangan ICU, tetapi juga menjadi perhatian pihak manajemen rumah sakit Melati secara keseluruhan. Pihak manajemen rumah sakit bersama tim keperawatan menginisiasi penyelenggaraan diskusi reflektif kasus saat kegiatan evaluasi bulanan di rumah sakit. Diskusi refleksi kasus diadakan pada Selasa 20 Mei 2025 yang dihadiri oleh Kepala Ruangan, Ketua Tim, dan seluruh anggota tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Jadi kedatangan kita di sini adalah ingin melakukan diskusi refleksi untuk kasus yang menimpa pada Pak Akbar tadi. Jadi di sini tujuannya bukan untuk menyalahkan, tapi untuk ke depan tidak terjadi lagi begitu. Jadi untuk diskusi ini akan dipimpin oleh Kepala Ruangan kita. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kegiatan sudah dibuka. Saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih pada Kepala Ruangan untuk membuka diskusi ini. Jadi sesuai rencana kita tadi, di sini kita akan melakukan diskusi refleksi bagaimana ada cedera pada teman kita yaitu Akbar pada punggung saat melakukan ROM. Jadi di sini kita akan membahas pentingnya bagaimana posisi kita saat melakukan ROM agar tidak terjadi lagi cedera seperti teman kita. Oke, untuk kegiatan ini akan berlangsung selama 60 menit. Apakah setuju? Oke, jadi untuk diskusi ini akan dilaksanakan 15 menit dulu untuk disampaikan materinya, lalu akan diskusi kita bersama selama 45 menit. Harapkan untuk diskusi ini kita secara aktif untuk berkomunikasinya ya. Baik, sebelum kita memaparkan materi terkait ergonomi, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Safira sebagai penyaji 1 dan ini ada penyaji 2 yaitu Nurse Adelia. Nantinya kita akan belajar dan secara prakteknya langsung terkait materi itu tadi. Betul sekali, terima kasih Nars.
Sebelumnya di sini apakah ada yang ingin berbagi pengalamannya terkait kejadian ergonomi, pengalaman pribadi misalnya? Permisi, saya mau memberikan pengalaman saya. Jadi baru akhir-akhir ini itu ada kejadian yang menimpa aku ya terkait ROM ini. Jadi kemarin itu saya itu lagi mau mengangkat pasien pasca stroke itu. Nah, tapi posisi saya itu nggak pas dan saya waktu itu emang buru-buru sih. Masalah saya jadi kayak tiba-tiba aja gitu punggung saya itu sakit, kayak langsung nggak bisa gerak gitu. Baik, terima kasih Mas Akbar sudah menyampaikan pengalamannya. Selanjutnya ada yang ingin menyampaikan pengalamannya lagi? Saya Kak, Ya silahkan. saya juga pernah mengalami kejadian serupa saat bekerja di rumah sakit sebelumnya. Kejadian ergonominya itu ketika saya memindahkan pasien dari bed ke kursi roda. Namun pada saat bekerja di sini kurang lebih 2 tahun, alhamdulillah sudah tidak terjadi ergonomi itu Kak. Bagaimana Mas Nabila? Kalau saya ya, dari pengalaman saya selama sudah hampir 2 tahun bekerja di sini, saya tidak pernah mengalami kejadian cedera seperti itu. Tetapi harus kita perhatikan kepada teman-teman tim yang lain agar tidak terjadi kejadian seperti itu secara berulang dan jangka panjang. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih semuanya atas sudah berbagi pengalamannya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait materi ergonomi. Nah, nantinya juga setelah pemaparan materi teman-teman, kita akan sedikit recall kembali terkait mobilisasi pasien dan ROM pasien yang benar. Jadi pertama-tama kita pahami dulu ya apa itu ergonomi. Jadi ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita menyesuaikan pekerjaan dan kemampuan tubuh kita. Jadi tujuan ergonomi itu supaya kita tuh bisa bekerja lebih aman, nyaman, efisien, dan tidak membahayakan diri kita sendiri, teman-teman. Nah, permisi, berarti itu termasuk cara kita berdiri atau bungkuk gitu ya pas kerja? Iya, betul sekali. Nah, salah satu prinsip ergonomi itu adalah untuk menjaga posisi tubuh kita, terutama tulang belakang itu tetap netral dan tidak membungkuk secara berlebihan. Jadi misalnya kita itu melakukan ROM pada pasien, nah terus posisi kita itu harus stabil dan tidak condong ke depan ataupun terlalu jauh ke belakang. Pastikan juga tumpuannya kuat di bagian kaki kita, begitu teman-teman. Kalau pas buru-buru tuh kadang lupa nars sama posisi tubuh. Oh, jadi itu juga menjadi catatan penting ya bagi kita semua kalau misalnya banyak cedera itu terjadi karena kita tuh terburu-buru dan juga kita tuh mengalami kelelahan. Nah, jadi yang sudah seperti disampaikan oleh Mas Akbar tadi, beliau mengalami cedera punggung gara-gara posisi tidak pas dan juga sedang berburu-buru, betul kan? Betul. Jadi ada beberapa prinsip teman-teman, beberapa prinsip itu yang perlu kita ingat, terutama saat kita melakukan tindakan keperawatan seperti mobilisasi, terus juga atau ROM. Nah, yang pertama kita harus menjaga tulang belakang itu tetap lurus saat bekerja. Artinya dimana kita tuh menghindari posisi membungkuk terlalu lama atau posisi yang memaksakan punggung kita itu menekuk secara berlebihan. Terus yang kedua, tetap selalu dekatkan pasien itu ke tubuh kita, dan dimana kita melakukan tindakan itu jangan menjangkau terlalu jauh, karena itu bisa membuat punggung kita itu bekerja lebih keras dan beresiko cedera. Nah, terus ada prinsip yang ketiga, dimana itu kalau ingin menekuk atau mengambil sesuatu, biasakan menekuk lutut, bukan pinggang ya teman-teman. Terus yang keempat, kita juga harus menggunakan kedua tangan dan kaki sebagai tumpuan kita saat bekerja, dan jangan hanya mengandalkan satu sisi tubuh. Jadi karena itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan. Nah, terus juga dan yang terakhir, kita menghindari memutar tubuh secara tiba-tiba saat membawa beban. Nah, dimana kalau misalnya kita ingin berpindah arah atau putar seluruh tubuh dengan langkah kaki, bukan hanya dengan pinggang. Oh iya, kemarin saya salah juga sih. Seharusnya kan bisa minta tolong teman ya. Tapi emang buru-buru sih kemarin, jadi udah nggak kepikiran lagi. Betul, jadi kita tuh jangan ragu untuk meminta bantuan. Misal kalau berat atau ragu, ajak rekan kita tuh untuk membantu. Jadi karena kita tuh kerjanya tim, jadi saling menjaga. Nah, sebagai pencegahan kita juga disarankan untuk melakukan pemanasan ringan sebelum memulai shift. Nggak perlu lama, cuma 5 menit aja itu sudah cukup. Nah, kalau misal selain itu, kalau mulai terasa pegal, kayak jangan dipaksa terus.
segera lakukan stretching ringan aja. Nah, setelah sesi ini kita sedikit rekal teknik mobilisasi dan ROM yang benar ya. Nanti saya dan Nurse Adela akan memandu untuk kita coba sama-sama. Oke, baik. Ini alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan terkait materinya tadi. Selanjutnya mari kita sama-sama untuk langsung praktek ya. Iya. Setelah penyaji 1 memaparkan materi dan penyaji 2 pun membantu dalam mempraktekkan kepada seluruh perawat yang ada di ruangan untuk sama-sama mengingat kembali cara ROM dan mobilisasi pasien yang benar agar terhindar dari kejadian ergonomi. Oke, baik. Ini sudah selesai untuk praktiknya dan penyampaian materinya. Saya kembalikan ke fasilitator. Oke, baik. Tadi untuk materinya sangat bagus sekali, dan untuk pada perawat-perawat yang ada di sini silakan bertanya. Baik, terima kasih Nas tadi sudah menyampaikan materi ya. Dilihat-lihat belum ada yang ingin bertanya, jadi saya yang bertanya terlebih dahulu. Jadi saya mau bertanya nih, saya itu pernah membantu pasien mengangkat dari tempat tidur menuju kursi roda. Lalu pasiennya ini goyang dan saya otomatis ikut goyang juga kan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih sebetulnya posisi yang paling aman untuk mengangkat pasien itu, dan keadaannya itu saya sendiri dinas malam dan tidak ada teman. Mungkin saya mau menanggapi ya pertanyaannya tadi. Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sering banget terjadi di lapangan. Kalau benar-benar terpaksa, pastikan dulu lingkungan sekitar itu aman, nggak licin, kemudian tidak sempit juga. Nah, kemudian yang selanjutnya kita dekati pasien. Dekati pasien itu sedekat mungkin dengan tubuh kita. Dan kita itu harus pakai kekuatan kaki, ya, jadi bukan pakai punggung kalau misalkan lagi mengangkat pasien. Nah, kemudian pastikan juga pasien itu dilibatkan, kita ajak kerjasama lah, supaya bisa mempersamakan persepsi juga. Kalau dia bisa duduk atau menopang sedikit, arahkan dia untuk bantu semampunya. Misalnya kita bisa pegang bahunya, atau kita juga bisa mengikutinya dengan aba-aba. Tapi tetap kalau misalkan ragu atau misalkan merasa terlalu berat dalam mengangkat pasiennya, bisa ditunda dulu atau kita cari bantuan gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya sudah mewakili sehari-hari ya. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin apa ada langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap hari untuk mencegah kelelahan dan nyeri otot saat merawat pasien? Pertanyaan yang bagus ya perawat UPA. Jadi sebenarnya itu ada beberapa hal ringan yang bisa kita lakukan setiap hari, seperti mungkin kita sebelum melakukan kegiatan atau bekerja, ataupun pada saat perawat UPA merasa lelah, bisa dilakukan stretching. Nah, stretching ini dilakukan 2-3 menit. Nah, fokusnya itu pada daerah leher, punggung, ataupun bahu. Yang kedua, mungkin perawat UPA menjaga posisi tubuh. Nah, di sini mungkin perawat UPA bisa memposisikan badannya ketika mau mengangkat barang itu, usahakan lututnya itu ditekuk dan punggung itu tetap lurus. Yang ketiga itu bisa juga perawat UPA pada saat ingin memposisikan pasien itu jangan lupa ketinggian dan kerendahan tempat tidurnya itu juga diatur agar punggung kita tidak terasa lelah ataupun capek ya. Nah, yang paling terpenting itu sebenarnya jangan lupa istirahat dan minum air yang cukup. Itu tidak berlaku untuk perawat UPA saja, tapi untuk teman-teman sekalian yang ada di sini. Mungkin ini adalah hal biasa tapi perlu diperhatikan untuk keselamatan kita semua. Oke, baik sekali untuk pertanyaan dan jawabannya tadi, itu sangat menambah wawasan kita mengenai ergonomis ya. Jadi apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik, karena cukup. Jadi apakah dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, terima kasih untuk semua rekan yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti diskusi refleksi kasus pada hari ini. Yang pasti ini bukan hanya tentang membahas kejadian, tapi sebagai bentuk pembelajaran bersama untuk memperbaiki mutu pelayanan kita di rumah sakit. Nah, untuk kedepannya kita akan jadwalkan ya sesi sharing atau refreshment singkat setiap 1 bulan nantinya, fokus pada isu-isu yang sering terjadi di ruangan, khususnya di ruangan ICU ini. Saya mungkin ingin menambahkan sedikit dari apa yang Nurse Adela sampaikan. Di sini saya selaku ketua tim, saya juga ingin mengapresiasi teman-teman sekalian
karena dari kejadian-kejadian yang ada ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kita bersama, dan serta harapannya setelah ini tidak terjadi kejadian-kejadian seperti ini lagi. Mungkin agar kita dapat berhati-hati dalam melaksanakan tindakan. Mari tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Dan satu lagi, kalau misalkan dari rekan-rekan semua ada ide atau usulan tentang perbaikan seperti alat bantu kerja atau pelatihan yang diperlukan, silahkan nanti sampaikan saja ke saya atau Nurse Nabila ya. Kita akan usahakan untuk fasilitasi. Baik. Baik. Oke, terima kasih sekali lagi, teman-teman semua bisa kembali bekerja ya. Baik, terima kasih pada Karu dan Katim untuk diskusi pada hari ini sangat lancar ya. Jadi karena tadi selesai sudah ditutup oleh Karu sama tim, jadi kita sebelum tutup, baik kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai.